Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan ke-6 mengenai mata kuliah Total Quality Management yang kedua. Oke, saya sudah persiapkan presentasinya. Ya. Kita akan bahas mengenai salah satu tools untuk meningkatkan performance dari perusahaan, yaitu 5S. Apa itu 5S? 5S itu adalah merupakan, atau di Indonesianya 5R, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Jadi 5 ini kalau di Indonesia kan itu Seiri itu ringkas, Seiton itu rapi, Seiso itu resik, Seiketsu rawat, Shitsuke itu rajin. Nah, ini adalah prinsip yang diterapkan di dalam sebuah perusahaan, biasanya perusahaan Jepang, mengenai 5S ini. Tapi di Indonesia kan itu ada 5R. Kalau di Amerika ada lagi istilahnya, tapi sama prinsipnya, ada 5 ini. Oke. Pertama, bahwa kalau kita lihat membedakan kita ke perusahaan industri Jepang, industri Indonesia, dan itu agak berbeda. Bedanya adalah Jepang yang menerapkan 5S ini memiliki suatu kebersihan dan kesehatan yang sangat bagus. Sehingga walaupun pabrik itu mereka betah untuk bekerja. Sehingga karena betah bekerja itu dia merawat sendiri lingkungannya sendiri, itu semangat untuk bekerja juga akan meningkat, sehingga akan meningkatkan produktivitas perusahaan ke depan, jadi lebih efektif, lebih efisien, terutama untuk dari itulah prinsip-prinsip yang diterapkan dari 5S atau 5R ini. Tujuan dari penerapan 5S atau 5R ini bertujuan mencapai hasil yang lebih baik di programnya, misalnya kondisi lingkungan yang baik, membuat seorang belajar untuk bertanggung jawab, kemudian mewujudkan tempat kerja yang indah, nyaman, memperbaiki performance-nya, kualitasnya, productivity dan quality, dengan mengurangi misalnya loss atau kerugian, space yang terlalu banyak nganggur misalnya, dan lain sebagainya. Banyak hal yang karena hal sesuatu yang sebenarnya kecil tapi akibatnya jadi besar, lebih banyak. Nah, sekilasnya ada tadi Seiri itu adalah ringkas, yaitu singkirkan barang-barang yang tidak diperlukan. Itu udah ringkas. Jadi kalau tempat kerja kita perlu disingkirkan tuh barang-barang yang tidak diperlukan. Yang kedua, rapi. Jadi harus kelihatan rapi. Yang berikutnya resik atau membersihkan, dan berarti memeriksa. Jadi selalu rutin ada membersihkan satu tempat kerjanya ya. Ini karena ada yang masuk suka akhirnya kan harus, wah ini karena terlambat nih, jadi kita terganggu gara-gara ini. Kita akan langsung ke berikutnya, yaitu tadi ada resik, rawat, dan rajin. Kalau rawat menghindari ketidakpastian, jadi harus dirawat, memastikan bahwa semua berjalan dengan baik. Kemudian rajin, ya harus rajin dari setiap. Itu akan mengakibatkan budaya kerja sebuah perusahaan yang menerapkan 5S akan lebih baik. Itu kira-kira. Nah, sekarang kita satu persatu ringkas. Jadi menyingkirkan barang yang tidak diperlukan di tempat kerja. Misalnya barang yang banyak kan di tempat kita ini, banyak barang-barang yang tidak diperlukan ditumpuk di meja kerja kita, ataupun di tempat pabrik, di industri itu ada hal yang tidak diperlukan ditaruh di situ padahal nggak diperlukan. Nah, ini harus diringkas
mana yang diperlukan, mana yang enggak, mana yang ditaruh harus di gudang dan sebagainya harus kita pisahkan. Yang langkahnya adalah pertama, 4 langkah penerapan ringkas adalah menyeragamkan pengertian, mengarahkan tentang barang yang berguna dan tidak berguna sehingga tidak terjadi salah pengertian. Satu adalah menjelaskan penyeragaman, itu harus ada sosialisasi dulu. Yang kedua, kegiatan meringkas, bagaimana meringkas satu barang-barang yang mana yang diperlukan. Ditentukan jadwal setiap hari, jam sebagai awal dimulai kegiatan ringkas. Jadi biasanya ini keterlibatan semua pihak dari tim itu. Jadi di si departemen punya, oke, kita kegiatan 5S bebersih segala macam sesuai dengan ini, tapi dikerjakan bersama-sama. Jadi ada waktu timingnya. Terus kemudian berikutnya adalah pemeriksaan berkala. Ini perlu ada satu pemeriksaan terus-menerus. Biasanya kita melakukan semacam penilaian dari 5R itu atau 5S itu. Biasanya ada tim panitia yang melakukan pemeriksaan. Oh, ini waktu timing untuk 1 bulan sekali atau seminggu sekali lakukan pemeriksaan. Jadi biasanya panitia 5S itu akan datang ke setiap meja kerja. Ini tim ini sudah bagus nilainya. Kalau masih ada yang kotor ketahuan, dikasih bendera merah. Nanti akan dinilai mana yang. Jadi kayak bikin semacam perlombaan gitu. Itu cara-cara mereka untuk membuat orang bekerja lebih baik gitu ya. Terus kemudian pemeriksaan berkala. Yang kedua adalah pelembagaan ringkas. Dilakukan dengan membuat sistem piket yang menjamin pemeriksaan secara berkala terus-menerus. Nah, ini kemudian dari sisi kelembagaan, ini contoh yang misalnya Sairi ini adalah yang tadinya berantakan, nih barang-barangnya ditaruh berserakan, tapi sesudahnya dirapihkan seperti ini agar lebih mudah diambil atau dimanfaatkan, jadi nggak berserakan. Yang sebelumnya seperti ini, jadi dipisah-pisah mana yang bagus, mana yang oke, jadi gampang ngambil mana yang jelas. Kalau berantakan seperti ini nggak jelas mana yang perlu dipakai gitu ya. Nah, kemudian rapih itu adalah membenahi dan menstandarisasi tempat penyimpanan barang atau setiap barang yang berada di tempat mempunyai tempat yang pasti. Jadi kita siapkan tuh barang-barang, misalnya obeng tinggalnya di sini. Kalau di pabrik biasanya dikasih papan board, di si obengnya ditaruh jadi kayak ditempelkan, dikasih garis bahwa ini tempat obeng di situ. Jadi kalau misalnya obeng itu diambil dibawa sama orang, udah tahu berarti obengnya ada yang ngambil orang. Tapi kalau nggak ketemu, kok nggak balik lagi, jadi orang itu harus balikin lagi ke tempatnya. Atau berbagai tempat-tempat kita siapkan buat misalnya kertas khusus untuk yang bekas, ada yang siap pakai gitu. Kertas bekas juga bisa dipakai lagi untuk ngeprint selama masih ngeprintnya masih draft gitu ya. Dan banyak hal-hal yang lain yang bisa kita siapkan, kita menempatkan pada tempat yang benar. 5 langkah untuk menuju rapi. Menuju rapi adalah satu, pengelompokan barang. Jadi kelompokan barang dulu tuh, kalau rapi dikelompokkan barang, kemudian mempersiapkan tempat disimpan barangnya. Ketiga, memberikan tanda batas tempat penyimpanannya. Jadi kemudian di setiap barang diberi tanda pengenal yang standar, dikasih MDIM atau apa gitu. Yang kelima ada denah, ada lokasi penyimpanan barang. Ini yang dimaksud dengan rapi. Caranya tadi pengelompokan barang, dikelompokkan mana yang barang yang sejenis, mana yang enggak, kemudian atau secara fungsional juga, misalnya untuk kegiatan rakit dan sebagainya, ini dikelompok-kelompokkan. Oke. Terus berikutnya adalah persiapan tempat penyimpanan. Kita siapkan mejanya, lemari, ataupun nanti ada kotaknya, volume dan sebagainya. Ini disiapkan
persiapan untuk menempatkan barang-barang tersebut supaya nanti lebih rapi. Dibuat pembatas tempat. Kalau misalnya mobil, taruh ada mobil, ada di bawahnya ada kasih pembatasnya, ini tempat mobil. Nih, kalaupun ada apa di situ disiapkan. Terus kemudian tanda pengenal, bikin tanda pengenal, dikasih label lah apalah gitu supaya nanti bisa terlihat, tidak terjadi kesalahan. Kemudian baru buat denah lokasi penyimpanan barang. Jadi nanti disiapkan nih beberapa, ini ada denahnya. Oh, ini mau ngambil ini kayak petunjuk, kayak peta gitu ya. Oh, ngambil ini ada di sini gitu. Ini adalah trik bagaimana menerapkan Saiton. Contoh, ini sebelumnya ada tumpukan barang nggak ngacak, jadi untuk mengurangi waktu. Kalau berantakan, jadi orang lama ngambil nyarinya daripada bekerjanya. Jadi ini akan lebih mudah. Nah, ini yang tadinya ada batas, yang tidak ada batas dikasih batas. Misalnya tumpukan, kalau di tata pabrik kan ada itu apa namanya, mau ada yang tinggi ada yang rendah, kan kita kasih standar. Ini misalnya 2 meter ya, dikasih tanda dia plang supaya nanti orang nggak nyampe ke sini gitu. Itu bagaimana kita mengerjakan. Kemudian misalnya contoh yang berikutnya, yang ini coba lihat di strategi poin ini. Kemudian dikasih pengecatan seperti ini, strategi papan, atau dikasih papan, dikasih lokasi seperti ini, atau dikasih penempatan barang, atau dikasih satu papan di situ ada emblem-emblemnya, contoh seperti itulah kira-kira. Oke. Terus berikutnya adalah resik ya. Resik ini resik adalah mewujudkan tempat yang bersih, menyingkirkan yang tidak perlu, atau memelihara tempat kerja yang teliti. Dan ini beberapa industri juga menerapkan bahwa setiap orang yang bekerja di satu stasiun kerja itu, SK ini, itu dia harus program bersihnya kapan? Setiap sore, atau sorenya sebelum pulang dia harus bersih dulu wilayah sekitar. Kemudian di tempat-tempat yang lain dikasih tugas orang tertentu. Kemudian pertama adalah gunanya menghilangkan debu dan kotoran dari langit-langit. Kedua, membersihkan tempat kerja. Ketiga, menghilangkan noda, karat, sisa-sisa kotoran, karena kalau ini tidak dirawat artinya kan bisa menghambat pekerjaan ke depan ya. Keempat, mengecat, pengecatan dan lain-lain. Kemudian pelaksanaan resik bisa juga kita melakukan pembersihan ya, terus kemudian pembersihan sumber penyebab kotor. Beberapa contoh pelaksanaan resik ya, membersihkan berarti memeriksa, artinya kalau kita bersihin otomatis kita sekaligus memeriksa, oh ternyata ada yang ini, ada yang itu. Nah itu. Kemudian membersihkan dari pembersihan luar dalam, baik itu di dalam industri ataupun di luar. Kemudian kebocoran pipa, sumber pengotor, kemudian adanya petugas kebersihan, dan peta daerah tanggung jawab tempat-tempat kerja. Nah, biasanya kalau kita buat daerah tempat kerja ini, kita buat lomba tuh kalau 5S. Nah, lomba yang ini yang masih merah, jelek, gitu. Ada yang bersih, biru, hijau gitu. Nanti kasih lomba, nanti kalau yang menang nanti dapat hadiah gitu. Jadi nanti ada the worst sama the best and the worst. The best itu yang terbaik, yang terendah juga dikasih penghargaannya yang ya, tapi kan bukan penghargaan, itu sebenarnya untuk punishment secara sosial. Ya. Berikutnya adalah kegiatan resiknya. Resik atau berikutnya sebelum perbaikan, diperbaiki gitu ya. Terus kemudian kalau dibersihkan akhirnya akan lebih, contoh perbaikannya adalah sebelum perbaikannya seperti ini, setelah dibenerin akhirnya seperti ini. Kemudian juga hasil perbaikan nih, tidak ada kotoran, nah, susah nyarinya. Dengan adanya, dari sini terbaliknya, penempatan alat kebersihan ditaruh atau ditempatkan di ini ke sini ya. Terus kemudian ke alat-alat tempatnya ada digantungkan, kemudian hasil perbaikannya pasti resik gitu ya, tidak ada kotoran. Nah, kemudian rawat. Nah, merawat ini membuat standar
untuk kerapihan atau kebersihan secara detail. Manfaatnya apa? Untuk kenyamanan bekerja, kemudian ada piketnya, kemudian ada kebersihan, kemudian kerapihan alat kerja, sistem kendali, kemudian pemeriksaan melalui audit itu. Ini adalah merupakan siklus dari rawat. Dan kemudian pelaksanaan rawatnya bisa rambu-rambu kesehatan keselamatan kerja, ya, misalnya kontrol pelaksanaan visual, kunci pengendalian, standar ditempel di tempat kerja, ya, standar kerjanya ditempel di dekat tempat kerja itu supaya nanti kalau lupa bisa lihat di situ. Kemudian membuat standar sendiri, bikin SOP-nya, kemudian atribut, ya, kemudian tanda batas stok, lain-lain. Ini merupakan kegiatan-kegiatan dilakukan dalam 5S tadi. Kemudian Seiketsu itu kegiatan rawat lainnya, itu misalnya ringkas bersih rapi. ini satu kesatuan ya, di semua sudah. Pertama adalah meningkat waktu membersihkan, ya, kemudian mengendalikan pengontrolan yang terlihat langsung diperiksa misalnya, dan kemudian keadaan yang terlihat lebih normal dan tidak normal bisa diatasi. Nah, kegiatan ringkas bersih rapi ini memiliki manfaat yang sangat besar. Nah, kemudian rajin. Nah, rajin ini adalah kebiasaan yang harus. Nah, kita ini agak beda, orangnya kan bukan rajin, lebih malas. Mungkin karena terlalu banyak dinambobokan. Nah, kita ini harus ada aspek rajinnya. Gitu. Nah, rajin ini pertama adalah bisa dalam rangka membina hubungan dengan karyawan, aspek manusia, ya. Terus kemudian forum karyawan, pecahkan masalah, kemudian sarana untuk rajin diberikan reward dan sebagainya. Ini bisa bareng-bareng bekerja untuk memperkokoh teamwork sebenarnya. Jadi dengan rajin itu. Nah, dari kelima ini, ringkas, rapih, resik, rawat, dan rajin ini, mulainya baru dari ringkas dulu. Ringkas, kemudian setelah itu baru ke rapi, kemudian resik, dirawat. Nah, terakhir tuh rajin, harus sebagai maintenance-nya harus rajin. Ya. Itu merupakan apa yang dimaksud dari 5S itu. Ada pertanyaan dari 5 itu? Halo, ada pertanyaan? Jangan lupa malam ini kita pertemuan HAMTI lagi, presentasi mengenai manajemen pemasaran. Ya, ada yang suka terkait pemasaran, biasanya suka ikut. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan terima kasih, cukup sekian. Karena saya juga harus buru-buru ke kampus, ada rapat ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.